Kisah asmara antara Erika Carlina dan DJ Bravi kembali menjadi sorotan setelah hubungan keduanya berakhir di tengah isu perselingkuhan. Publik mulai menilai bahwa hubungan mereka selama ini tidak sepenuhnya tulus. DJ Bravi disebut hanya memanfaatkan momen keterpurukan Erika demi mendapatkan perhatian dan ketenaran. Dugaan itu muncul karena banyak yang merasa kehadiran Bravi hanyalah strategi untuk membangun citra sebagai sosok penyelamat di saat Erika hancur akibat kisah masa lalunya dengan DJ Panda. Tidak sedikit pula yang menuding Bravi memiliki motif balas dendam terhadap DJ Panda, mengingat keduanya sempat dikaitkan dengan konflik lama di dunia hiburan malam. Meski belum terbukti kebenarannya, opini publik telah membentuk persepsi bahwa hubungan mereka lebih syarat dengan kepentingan daripada cinta. Sebelumnya, DJ Bravi dikenal sebagai figur yang selalu mendampingi Erika sejak masa kehamilannya hingga kelahiran Andrew, buah hati Erika dengan DJ Panda. Bravi bahkan sempat melamar Erika di atas panggung besar, seolah menunjukkan keseriusan cintanya. Namun, setelah pengkhianatan terungkap, kisah mereka berakhir pahit. Erika kembali harus menelan luka dari orang yang semula dianggap sebagai penyembuhnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue nyesel loh, kemarin gue ngebelain Bravi, gue bilang Bravi keren, Bravi keren. Enggak anjing, makan tai lu. Udah disupport sama satu Indonesia, udah lamaran, tiba-tiba kucuk-kucuk selingkuh. Anjing, nggak kelas banget mainnya, kampungan banget, norak. Maksud gue tuh gini loh, kalau lu belum yakin sama satu orang, ngapain lu lamar? PA, lu udah ngelamar, terus tiba-tiba lu ngechat cewek lain, lu selingkuh. Apa mau lu, bujang, gila, sipit. Padahal kemarin orang-orang se-Indonesia termasuk gue udah ngedukung lu, udah ngebela lu, anjing. Keren banget Bravi, meskipun dia kata-katain mukanya jelek, gak cocok Amerika, tapi tetap aja Amerika. Ternyata ini alasannya. Enggak anjing, nih orang gila. Gue gak ngerti ya isi pikiran dia apa, sampai-sampai dia tuh kayak abis lamaran selingkuh gitu. Gue gak ngerti isi otaknya apa, tapi menurut gue lu gila. Udah deh, kata gue, cewek-cewek lu cari laki yang ganteng dan banyak duit, karena semua lelaki sama aja brengsek, suka selingkuh, anjing. Gak usah panas ya para laki, kalau lu gak suka selingkuh gak usah panas. Sedih banget lu ya, Erika sama Bravi putus. Kopicong, kenapa sih harus selingkuh? Kok cuma Mbak Er yang sakit hati? Aku juga. Tapi walaupun kalian putus, tetap baik-baikan ya. Akhirnya tetap baik-baik hubungannya. Jangan cut off ya. Aku hanya cuma modal kuota doang. Sakit hati banget. Apalagi Mbak Er yang ngejalaninya. Karena itu aku jadi gak semangat lagi nih. Komik kalian baikan ya, maksudnya baik-baik ya, jaga silaturahmi. Aku percaya kalau emang jodoh, mau ada masalah gimana pun pasti tetap jodoh. Tapi kalau emang jodoh, pesan aku untuk Kopicong ya, please nggak usah ngada-ngada ya, nggak usah selingkuh. Spek Mbak Er masih diselingkuhin, please. Gua itu lagi terngiang-ngiang sama katanya si DJ Bravi ini. Katanya dia itu tidak bisa komit sama satu perempuan, ya. Intinya dia tuh harus selalu selingkuh gitu loh. Jadi dengan kata-kata ini tuh gua terngiang-ngiang selama seminggu dan gua bersemedi. Enggak gua temukan jawabannya. Karena menurut diri gua pribadi ini semua itu tergantung kita. Kalau ada kemauan, kalau ada keinginan, kalau memang kita sudah mempersiapkannya dengan matang dan kita sudah bersifat dewasa, pasti kan bisa. Karena hidup ini gak stuck tapi lanjut ya. Apalagi di usianya dia yang sudah menua. Jadi dia sudah harus memikirkan nih masa depan dia, berumah tangga, punya anak berapa, ya, calon ibu atau istri yang baik untuk anak-anak nanti, sudah harus ya. Jadi salah kalimat kau, gua nggak bisa komit sama satu perempuan. Aduh, gimana ceritanya ini ya? Sebenarnya tuh gua geram, tapi gua berusaha untuk senyum ya. Gimana cerita ya? Otomatis di dunia malam itu akan dunia bebas, nggak akan bisa komit
Ya, biar bagaimanapun kau menginginkan komitmen itu sendiri dan menjaga ya kau dan keluarga kau nanti. Kalau kau masih di dunia itu nggak akan bisa komit. Potong leher gue, nggak akan bisa komit. Jadi itu tergantung kita. Kalau kau sudah mau memikirkan hal-hal yang lebih serius dan memikirkan masa depan, masa tua, bagaimana kita meninggal nanti, ya, terus siapa yang ngurusin kita ketika tua? Adakah istri yang terbaik yang bisa mengurus kau nanti di masa tuamu gitu loh mikirnya. Pasti komit, ya pasti komit. Kok bisa ada laki-laki yang ngomong gua nggak bisa komit sama satu perempuan yang intinya, ya kan? Yang intinya dia mengasih tahu dia itu nggak setia, dia itu tuh orangnya pengennya selingkuh terus. La ilaha illallah. Bisa ya, bisa dipaksakan dan mulai berpikir dewasa, meninggalkan pekerjaan dunia malam, pasti bisa. Guys, tahu nggak sih gue mau ngomong apa? Gue mau ngomong gue ini bodoh. Gue main TikTok ya, gue punya gelar netizen di TikTok itu. Udah berapa tahun gue punya gelar netizen di TikTok. Tahu nggak sih? Baru kali ini gue nyesel. Tahu nggak? Baru kali ini gue nyesel. Kemarin itu pernah bangga sama seorang cowok yang kemarin yang barusan aja klarifikasi. Dia bilang, iya gue selingkuh. Iya, gue sama Erika sudah putus. Gimana ya guys, gue itu nggak bisa berkomitmen ke nasi. Nggak usah banyak nyanyi. Pertanyaan aku, ngapain lo kemarin muncul? Lo muncul ngapain? Dan setelah, lo tau nggak sih? Setiap video lo itu video lo tuh itu lewat tuh sama Erika sama Andrew. Gue itu, lo tau nggak sih? Pasti ada komen gue di situ memuji lu. Atau nggak betapa kagumnya gue lo tuh seorang cowok yang hadir kepada seorang perempuan. Gue perempuan dan gue pasti akan membela perempuan gitu ya. Di saat Erika itu di titik terendahnya, titik terpuruknya yang paling rendahnya, lu jadi pahlawan nih ya. Gue itu salut sampai pokoknya lo bisa lecek deh di mana ada muka lu dicaci maki tuh sama si fansnya DJP, lu dicaci maki sama fansnya DJP. Gue itu bela-belain deh, gue agung-agungin lu saking gue bangganya sama lo. Tapi ternyata lo ini nggak lebih dari lo ini. Ngapain lo kemarin datang? Ngapain lo kemarin datang di tengah-tengah mereka? Coba kalau kamu itu nggak datang di tengah-tengah mereka itu akan baik-baik saja. Mungkin masalahnya masih bisa diselesaikan. Setelah lo datang, sekarang lo dengan gamblangnya bilang, gimana ya guys? Gue tuh nggak bisa berkomitmen sama satu perempuan. Bukan nggak bisa, nggak ada niat. Gue geram ya, awas lu ya. Mulai sekarang dimanapun ada VT lo lewat, di situ ada gue, bukan untuk menjunjung lu, tapi untuk bilang lo